Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Nur Cahyani. Saya calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Malang. Sebelum saya mengikuti calon guru penggerak, saya sudah berusaha untuk menerapkan Merdeka Belajar dengan cara menerapkan pembelajaran saintifik pada kurikulum 2013. Tetapi saya merasa belum maksimal. Hasil yang diutamakan adalah nilai. Jadi jika anak dirasa tuntas sudah mencapai KKM dengan predikat A, saya merasa bangga, tetapi saya salah. Kemudian, sebagai guru, saya mengupgrade ilmu dengan membuat inovasi-inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Saya sudah melakukan asesmen diagnosis untuk melihat dan memetakan minat dan bakat siswa. Tetapi saya merasa apa yang saya lakukan itu belum saya tindak lanjuti secara maksimal. Semua yang saya lakukan itu ternyata belum ada apa-apanya dibanding dengan hakikat merdeka belajar yang sesungguhnya. Setelah saya mengikuti calon guru penggerak dan terpilih menjadi pesertanya, saya sebagai guru merasa bahwa selama ini memang saya belum melakukan hal yang sempurna dalam memerdekakan belajar anak. Setelah membaca dan mempelajari modul ini, saya berharap saya sebagai guru akan menjadi fasilitator bagi anak-anak. Saya sebagai guru bertugas untuk menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan menanamkan nilai budi pekerti. Pembelajaran yang berpihak pada anak, menyesuaikan kodrat dan zaman anak. Anak memiliki kodrat alam dan zaman. Kodrat alam, anak dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan satu anak dengan anak yang lainnya dengan metode yang sama. Anak kita ajarkan bagaimana menghargai perbedaan. Anak tidaklah sama. Kemampuan anak untuk menangkap materi berbeda-beda. Perlakuan tiap anak pun haruslah berbeda. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau dengan istilah student oriented disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya harus mulai dilaksanakan mulai sekarang, mulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru lainnya untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesungguhnya. Anak ibarat benih padi. Kita semai, kita rawat, kita pupuk, kita beri air dan lain sebagainya. Tetapi lihatlah, tumbuhnya pasti berbeda. Dengan kondisi alam dan kualitas biji yang berbeda, tentunya nanti hasilnya pun akan berbeda pula. Karena itu, jika kita menanam padi, jangan berharap kita memanen jagung bahkan kopi. Anak mempunyai kodrat alam masing-masing. Anak bukanlah ikan yang kita suruh untuk memanjat pohon cemara, karena hakikatnya ikan itu berenang di samudra. Anak akan merasa dia tidak bisa melakukan apapun. Dia merasa bahwa dia berbeda dengan orang lain. Karena itu, kita harus menanamkan bagaimana indahnya perbedaan. Kita bisa menanamkan berkolaborasi, bagaimana kebersamaan di antara anak-anak. Dalam pembelajaran pun harus diselipi dengan permainan, karena kodrat anak sesungguhnya adalah bermain. Pendidikan itu dinamis, dan pendidikan sendiri tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kebudayaan.
kebudayaan dengan berbagai macam adat dan budaya yang ada di Indonesia bukan seharusnya menjadi pemecah bangsa, tetapi menjadi ciri khas bangsa untuk memperjelas bahwa itu jati diri bangsa Indonesia. Bagaimana kita harus menanamkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbinekaan, global, kreatif, kritis, gotong royong, mandiri. Tentunya banyak tantangan, seperti halnya sekarang. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, untuk berkolaborasi di dalam tim tentunya tidak semaksimal ketika kita tatap muka biasa. Mereka bisa beradu pendapat, kita hanya bisa melakukannya secara virtual. Itu akan menjadi kendala tersendiri. Demikian juga dengan sinyal, sarana prasarana, HP yang tidak bisa support dengan aplikasi dan lain sebagainya. Solusinya bagaimana? Ya, kita harus pertama mengupgrade ilmu dulu supaya kita bisa mengadakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, bermakna dan bermutu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan kita adalah suri tauladan yang baik. Kita berikan contoh perilaku yang baik. Ing madya mangun karso, di tengah kita memberikan semangat supaya memunculkan ide-ide kreatif dari anak didik kita. Di belakang kita memberikan dorongan moral, dorongan material dan lain sebagainya agar anak-anak selalu terpacu untuk maju ke depan. Saya masih ingat ketika saya belajar ke Cina, bagaimana karakter di Cina, anak-anak Cina begitu bagus. Bagaimana mereka menghormati yang tua, bagaimana mereka menghargai yang sebaya, dan bagaimana mereka menyayangi yang di bawah usianya. Penanaman nilai karakter mulai dari kecil itu harus betul-betul ditanamkan agar ketika dewasa nilai-nilai tersebut sudah mengakar ke diri mereka. Rencana yang akan saya lakukan setelah saya mengikuti program guru penggerak ini adalah yang pertama, saya akan menjadi pemimpin pembelajaran yang melakukan perubahan pendidikan, yang menerapkan merdeka belajar dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran kontekstual, misalnya problem based learning, discovery, dan lain sebagainya. Menuntun anak agar mereka aktif dan kreatif di dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Orang tua harus kita libatkan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Peran orang tua dan masyarakat pun sangat penting. Hal yang kedua adalah bahwa guru haruslah berhamba pada anak. Apa yang dimaksud berhamba pada anak? Kita adalah pelajar. Simpulannya, guru sebagai penuntun atau pamong harus melakukan transformasi atau perubahan di dalam pembelajaran dengan menerapkan merdeka belajar. Di dalam pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Demikian paparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.